Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dengan saya Ibu Nur Khalila pada mata pelajaran akuntansi keuangan. Pada bahasan hari ini kita akan membahas administrasi kas bank. Tujuan pembelajaran: setelah pembelajaran selesai diharapkan kalian mengerti tentang kas, komposisi kas, pengendalian intern terhadap kas, dan rekonsiliasi bank. Sekarang pengertian kas. Kas adalah alat pembayaran yang sah yang memiliki dua kriteria, yaitu: satu, tersedia, berarti kas harus ada dan dimiliki serta dapat digunakan sehari-hari sebagai alat pembayaran untuk kepentingan perusahaan. Bebas. Setiap item dapat diklasifikasikan sebagai kas jika diterima umum sebagai alat pembayaran sebesar nilai nominalnya. Karena kas harus memenuhi dua kriteria tersebut, maka yang meliputi kas yaitu uang tunai, baik berupa kertas maupun logam, baik yang ada di tangan perusahaan atau yang ada di bank. Yang kedua, dan semua item yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran bila sewaktu-waktu perusahaan membutuhkan dan dinilai sebesar nilai nominalnya. Jadi yang dimaksud kas di sini dalam akuntansi tidak hanya uang tunai yang berupa kertas atau logam yang biasa kalian miliki itu, tetapi semua item yang bisa digunakan sebagai alat pembayaran sewaktu-waktu bila perusahaan membutuhkan dan dinilai sebesar nilai nominalnya. Tahu nilai nominal kas? Kalau tahu nilai nominal? Nilai nominal itu nilai yang tertera dalam item tersebut. Dengan kriteria tersebut, maka yang dimasukkan komposisi kas, jadi yang termasuk kas itu uang kertas, uang logam, cek yang belum disetor ke bank, berikutnya simpanan bank dalam bentuk giro, billet giro, traveler check, bank draft, dan money order. Itu yang kita masukkan sebagai kas atau yang kita golongkan sebagai kas. Jadi kas bukan uang kertas saja atau uang logam, tapi semua item yang bisa digunakan sebagai alat pembayaran. Itu termasuk billet giro, traveler check, dan bank draft serta money order. Yang tidak termasuk kas, cek kosong. Tadi cek termasuk kas, tapi di sini cek kosong. Cek kosong tidak bisa kita masukkan sebagai kas. Apa cek kosong itu? Cek kosong adalah cek yang dananya tidak ada di bank. Misalnya, perusahaan menerima cek dari debitur atau pembayaran utang debitur. Setelah cek disetor ke bank, bank menolaknya karena cek itu dananya di bank tidak mencukupi atau tidak ada, sehingga disebut cek kosong. Karena cek kosong tidak bisa digunakan sebagai alat pembayaran dan juga tidak diterima oleh bank, maka kita tidak bisa memasukkan sebagai kas. Berikutnya cek mundur. Apa cek mundur itu? Cek yang kita terima tapi tidak bisa diuangkan pada saat penerimaan, bisa diuangkan pada tanggal berikutnya. Misalnya pada tanggal 30 Juli kita menerima cek. Cek tersebut baru bisa diuangkan pada tanggal 1 Agustus atau tanggal 2 Agustus. Maka cek ini tidak bisa dikatakan sebagai kas. Karena apa? Saat kita membutuhkan pada tanggal 30 Juli itu, cek tidak bisa diuangkan dan tidak bisa digunakan sebagai alat pembayaran. Berikutnya deposito berjangka.
Tentunya kalian tahu apa itu deposito berjangka. Apa deposito berjangka? Nah, deposito berjangka adalah simpanan perusahaan di bank yang tidak bisa diambil sewaktu-waktu. Meskipun itu simpanan uang perusahaan di bank, karena tidak bisa diambil sewaktu-waktu, artinya tidak bisa digunakan sebagai alat pembayaran bila sewaktu-waktu perusahaan membutuhkan, maka deposito berjangka tidak bisa kita kelompokkan sebagai kas. Berikutnya, uang kas dengan pembatasan penggunaan. Perusahaan mempunyai uang, mempunyai kas, tapi sudah ada pembatasan penggunaannya. Misalkan kas ini disisihkan untuk pembelian suatu aktiva. Nah, karena kas itu sudah dibatasi penggunaannya, maka tidak bisa kita golongkan sebagai kas. Meskipun itu kas perusahaan sendiri. Karena sudah dibatasi penggunaannya, maka tidak bisa digolongkan sebagai kas. Berikutnya perangko. Kalian ngerti kan perangko? Perangko alat pembayaran atas pengiriman surat. Ya, perangko dapat dikatakan alat pembayaran dalam pengiriman surat. Perangko merupakan alat pembayaran dalam pengiriman surat. Ia tidak bisa dikatakan kas karena apa? Karena kalau kita simpan di bank, perangko ini tidak diakui sebesar nilai nominal yang tertera di perangko, maka tidak bisa dikelompokkan sebagai kas. Ya, itulah sesuatu yang tidak dapat dikelompokkan sebagai kas. Sekarang sistem penggandilian intern terhadap kas. Ingat, kas adalah aktiva perusahaan dan tergolong aktiva perusahaan yang lancar. Dan kas merupakan aktiva perusahaan, yaitu aktiva lancar dan yang paling lancar. Kas dapat dikatakan sebagai darah dalam perusahaan. Untuk itu kas harus diperlukan pengendalian yang baik agar tidak terjadi penyelewengan atau penyalahgunaan. Jadi yang dengan sistem pengendalian intern terhadap kas adalah semua sarana, alat, mekanisme yang digunakan oleh perusahaan untuk satu, mengamankan, mencegah pemborosan dan penyalahgunaan kas. Dua, menjamin ketelitian dan dipercaya tidaknya data akuntansi tentang kas. Tiga, mendorong dicapainya efisiensi serta dipatuhinya kebijakan manajemen tentang kas. Prinsip yang berkaitan dengan pengawasan akuntansi terhadap kas. Agar kas bisa terawasi dengan baik, maka dibutuhkan karyawan yang jujur, kompeten, serta memiliki tanggung jawab. Tanggung jawab yang terkait harus dilaksanakan oleh fungsi-fungsi yang terpisah. Fungsi akuntansi harus dipisahkan dari fungsi pelaksana. Catatan akuntansi yang memadai harus terselenggara setiap saat, melaksanakan rotasi tugas untuk karyawan yang melaksanakan kegiatan klerikal, adanya sistem otorisasi, adanya kebiasaan yang baik dalam perusahaan. Pengawasan internal terhadap kas didesain untuk menjamin bahwa adanya pemisahan antara bagian-bagian yang menangani kas. Semua kas yang diterima harus segera disetor ke bank. Pengeluaran kas harus ada otorisasi dan sesuai tujuan. Semua pengeluaran kas harus menggunakan cek, kecuali pengeluaran yang jumlahnya kecil menggunakan petty cash. Tadi di poin 2, pengawasan internal terhadap kas, yaitu semua kas diterima
segera disetor ke bank. Karena semua kas diterima harus segera disetor ke bank, maka timbullah rekonsiliasi bank. Dalam pengelolaan kas perusahaan, setiap penerimaan perusahaan sebaiknya harus disetor ke bank, dan sebaliknya, pengeluaran perusahaan harus menggunakan cek. Praktek tersebut sering menyebabkan timbulnya perbedaan antara saldo kas menurut catatan perusahaan dan saldo kas menurut catatan bank. Pada waktu akan menyusun laporan keuangan, perusahaan harus tahu saldo kas yang tepat untuk dilaporkan di neraca. Apabila terjadi perbedaan saldo kas menurut catatan perusahaan dengan bank, maka harus diadakan rekonsiliasi. Untuk pengawasan kas, tadi ini di poin 2 pengawasan kas, semua kas yang diterima harus disetor ke bank. Kalau semua kas perusahaan yang diterima harus disetor ke bank, artinya perusahaan menyimpan uang ke bank. Nah, penyimpanan ini penyimpanan dalam bentuk giro. Ingat kalian saat di kelas 10 belajar tentang pengantar perbankan, penyimpanan di bank ada dalam bentuk giro dan ada dalam bentuk deposito atau simpanan dalam bentuk tabungan. Tapi simpanan yang diharapkan perusahaan di sini adalah simpanan dalam bentuk giro. Mengapa dalam bentuk giro? Karena simpanan dalam bentuk giro sewaktu-waktu bisa diambil dan pengambilannya menggunakan cek. Sewaktu-waktu bisa diambil dan pengambilannya menggunakan cek. Kalau setiap hari perusahaan menyimpan uang di bank, maka di sini akan timbul dua catatan kas perusahaan, yaitu catatan kas perusahaan yang ada di dalam perusahaan sendiri dan catatan kas perusahaan yang ada di bank. Nah, catatan kas perusahaan yang ada di perusahaan sendiri kita catat dalam jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, dan buku atau akun kas atau buku besar kas. Sedangkan catatan kas perusahaan yang ada di bank akan dicatat dalam rekening koran. Jadi mutasi kas perusahaan yang ada di bank, bank mencatatnya dalam rekening koran. Kedua catatan tersebut harus menunjukkan saldo yang sama. Jadi catatan kas perusahaan yang ada di bank dengan catatan kas perusahaan yang ada di perusahaan sendiri harus menunjukkan jumlah yang sama. Namun, kedua catatan itu seringkali tidak menunjukkan jumlah yang sama. Nah, berikut ini yang menyebabkan adanya perbedaan saldo menurut catatan perusahaan dan saldo kas menurut catatan bank. Apa perbedaannya? Yang pertama, adanya deposit in transit. Apa deposit in transit itu? Deposit in transit disebut juga setoran dalam proses. Nah, di sini perusahaan menyetor uang di bank. Perusahaan menyetor uang di bank. Saat perusahaan menyetor uang di bank, ini perusahaan sudah menutup catatan. Misalkan penyetorannya bulan Juli. Akhir bulan Juli, perusahaan menyetor uang di bank pada tanggal 31 Juli. Saat perusahaan tiba di bank dalam penyetoran uang, bank sudah menutup catatannya atau menutup rekening koran, sehingga setoran yang tanggal 31 Juli itu belum tercatat oleh bank dalam rekening koran di bulan Juli. Artinya di sini bank belum menambah rekening kas perusahaan kita yang ada di bank.
Sedangkan perusahaan sudah mencatatnya, karena kalau menerima berarti kasnya bertambah. Bank belum melakukan pencatatan. Yang kedua, outstanding check atau cek yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan tetapi belum dicairkan. Outstanding check atau cek dalam peredaran. Apa outstanding check ini? Perusahaan mengeluarkan cek, artinya perusahaan melakukan pembayaran. Misalnya perusahaan melakukan pembayaran utang kepada kreditur. Sampai pada akhir bulan, ya, sampai pada akhir bulan, misalnya tadi bulan Juli melakukan pembayaran utang kepada kreditur dengan cek. Sampai pada akhir bulan Juli, ternyata kreditur tersebut belum mencairkan cek itu, sehingga bank belum mengurangi saldo kas kita yang ada di bank. Tetapi perusahaan sudah mengurangi. Karena perusahaan mengeluarkan cek, langsung perusahaan mencatatlah dalam jurnal pengeluaran kas. Bank belum melakukan pencatatan. Mengapa kok belum melakukan pencatatan, belum mengurangi? Karena bank memang pemegang cek belum mencairkan, sehingga bank belum mengurangi saldo kas perusahaan yang ada di bank. Nah, ini maka timbullah perbedaan. Perusahaan sudah mengurangi, tetapi bank belum mengurangi. 3. Kesalahan pencatatan. Kesalahan pencatatan ini bisa dilakukan oleh perusahaan, bisa dilakukan oleh bank. Contohnya, perusahaan mengeluarkan cek dengan jumlah 5.600.000. Oleh perusahaan dicatat 6.500.000. Nah, ini kesalahan pencatatan. Kalau yang salah melakukan pencatatan adalah perusahaan, maka yang berpengaruh nanti adalah perusahaan. Sebaliknya, kalau yang melakukan pencatatan bank, maka yang berpengaruh adalah catatan bank. 4. Tagihan wesel dan bunga langsung ditagihkan pada bank. Tagihan wesel, perusahaan mempunyai piutang wesel. Perusahaan mempunyai piutang wesel. Debitur yang mempunyai hutang wesel ini langsung membayar kepada bank, atau bank melakukan penagihan atas kepada debitur tersebut. Nah, saat bank menerima pembayaran piutang wesel dari debitur, bank melakukan pencatatan menambah saldo rekening perusahaan yang ada di bank. Tetapi perusahaan belum. Mengapa kok belum? Karena perusahaan belum tahu. Pemberitahuan ini baru dilakukan oleh bank biasanya setiap akhir bulan. 5. Bunga giro bank. Karena kita menyimpan uang ke bank dalam bentuk giro, maka perusahaan akan menerima bunga atau jasa giro. Nah, perusahaan belum menambah saldo kas karena perusahaan belum tahu, baru tahu saat menerima salinan rekening koran dari bank. Sedangkan bank sudah menambah saldo kas yang ada di perusahaan. Berikutnya, biaya administrasi bank. Dengan adanya mutasi kas perusahaan yang ada di bank, ketika menyimpan uang perusahaan di bank, maka perusahaan juga membebani biaya administrasi, mungkin biaya transfer, biaya administrasi lainnya. Nah, saat perusahaan bank membebani biaya administrasi, perusahaan belum mengetahui, sehingga di sini perusahaan belum mengurangi saldo kas perusahaan, jadi belum mengurangi di jurnal pengeluaran kas. Maka bank sudah mencatatnya, sudah mengurangi saldo kasnya. 7. Not offset fund atau cek kosong. Apa cek kosong? Perusahaan menerima cek. Nah,
Saat cek ini disetor ke bank, bank menolaknya. Karena apa? Ternyata cek itu dananya tidak ada di bank atau tidak mempunyai dana di bank, sehingga cek oleh bank dikembalikan lagi kepada perusahaan. Saat perusahaan menerima cek dari debitur, perusahaan mencatatlah dalam jurnal penerimaan kas, artinya kas perusahaan ditambah. Tetapi bank belum melakukan penambahan. Karena apa? Karena cek itu adalah cek kosong, jadi tidak menambah saldo kas perusahaan. Yang 8, kekeliruan memasukkan setoran rekening keliru oleh bank. Kekeliruan memasukkan setoran rekening keliru oleh bank. Nah, ini kesalahan yang dilakukan oleh bank. Mungkin kita menyetor ke bank, oleh bank dicatat pada rekening perusahaan lain, sehingga menimbulkan perbedaan antara catatan kas dengan catatan perusahaan. Itulah penyebab transaksi yang membedakan antara catatan kas menurut perusahaan dan catatan kas menurut bank, yaitu 1, adanya deposit in transit atau setoran dalam proses. Yang kedua, outstanding check atau cek dalam peredaran. 3, kesalahan pencatatan baik yang dilakukan oleh bank atau dilakukan oleh perusahaan. 4, tagihan wesel dan bunga yang langsung membayar kepada bank, atau mungkin juga piutang yang langsung membayar kepada bank, bunga giro bank, biaya administrasi bank, dan cek kosong, serta kekeliruan memasukkan setoran rekening keliru oleh bank. Itulah penyebab terjadinya perbedaan kas yang ada di bank dengan kas yang ada di perusahaan. Untuk menyamakan antara catatan kas perusahaan dengan catatan kas bank, maka dibuatlah rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi bank ada 3 jenis, yaitu rekonsiliasi 2 kolom. Tujuannya mencari saldo yang benar. Yang kedua, rekonsiliasi 4 kolom, mencari saldo awal, penerimaan 1 periode, pengeluaran 1 periode, dan saldo akhir yang disesuaikan dengan catatan perusahaan. Jadi catatan bank disesuaikan dengan catatan perusahaan. Rekonsiliasi 8 kolom, itu mencari saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir yang benar. Rekonsiliasi 2 kolom pada umumnya dibuat oleh perusahaan, sedangkan rekonsiliasi 4 kolom dan 8 kolom dibuat oleh akuntan pemeriksa. Jadi rekonsiliasi yang 2 kolom itu dibuat oleh perusahaan untuk mencari saldo yang benar yang akan dilaporkan pada neraca. Sedangkan rekonsiliasi 4 kolom dan 8 kolom dibuat oleh akuntan pemeriksa atau auditor. Untuk contoh rekonsiliasi bank akan kita bahas pertemuan berikutnya. Untuk pertemuan hari ini ya saya akhiri sampai di sini. Tetapi untuk apa yang saya jelaskan tadi ada yang kurang paham, kita didiskusikan pada grup yang telah tersedia. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.